Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa fisyarradh zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil ilali mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faqala al-muallifu Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari Jombang rahimahullahu taala wa ada alaina wa afadana min barakatihi wa sirarihi wa nafahatihi wa anwari ulumi karamati fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Qala wa qad dhahara li ila akhirih. Para pemirsa TVNU minal muslimin wal muslimat wan nahdiyin wan nahdiyat rahimakumullah yang berbahagia dimanapun anda berada, kita bertemu kembali dengan kajian kitab At-Tanbihatul Wajibat dan melanjutkan pertemuan sebelumnya yang telah sempat memasuki tambih keempat. Jadi hari ini kita melanjutkan tambih kelima. Pada tambih sudah memasuki tambih kelima ya. Jadi sedikit sudah masuk ke tambih kelima. Pada awal tambih kelima dijelaskan oleh Hadratus Syekh bahwa termasuk dijelaskan oleh Hadratus Syekh tentang pendapat salah satu ulama hadis besar yaitu Al-Hafidz Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari dan pengarang Bulughul Maram, yang beliau menyatakan bahwa amalul maulid itu termasuk bid'ah, tetapi dia bid'ah hasanah selama itu mengandung kebaikan-kebaikan. Dalam kesempatan ini beliau melanjutkan kutipan dari dedawuh atau pernyataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau Hadratus Syekh mengatakan qala, Imam Ibnu Hajar berkata wa qad dhahara li takhrijuha, sudah nyata bagi saya, kata Imam Ibnu Hajar, untuk mengeluarkan bid'ah ini. Jadi menganggap bid'ah artinya mengeluarkan hukum bid'ah dari amalan maulid ala aslin sabitin, ya, atas dasar sabitin yang telah tetap berdasarkan hadis. Bagaimana menurut beliau hadisnya? Wa huwa ma sabata fi sahihaini, yaitu hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata, suatu hari datang ke Madinah, fawajadal Yahuda, Rasulullah mendapati para pemeluk agama Yahudi yasumuna yauma Asyura. Mereka semua berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram. Fasa'alahum, maka Rasulullah bertanya tentang itu. Faqalu, kemudian mereka menjawab, huwa yaumun aghraqallahu fihi fir'auna wa najja Musa. Hari Asyura ini Rasulullah adalah hari di mana Allah menenggelamkan Musa beserta seluruh pasukannya dan menenggelamkan Fir'aun beserta seluruh pasukannya dan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Fanahnu nasumuhu, maka kemudian kami berpuasa di hari itu syukran lillahi ta'ala, karena bersyukur kepada Allah ta'ala. Ini salah satu kebolehan mengekspresikan kebahagiaan dan wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain sebenarnya ada Imam Suyuti dalam salah satu kitab beliau menyatakan bahwa ada hadis lain
yang diriwayatkan oleh Imam Anas bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah mengakikohi dirinya ba'dan nubuwah. Jadi setelah menjadi nabi, Rasulullah mengakikohi dirinya lagi. Padahal sudah ada riwayat yang menyatakan bahwa bahwa Abdul Muttalib, kakek beliau, itu pernah mengakikohi beliau di usia beliau yang 7 hari, yang ke-7 hari. Lalu kenapa Rasulullah kok mengakikohi dirinya sendiri? Ini dimungkinkan ihtimalnya bahwa Rasulullah SAW memperlihatkan rasa syukurnya karena beliau telah diwujudkan di alam dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Demikian penjelasan Imam Suyuti. Jadi ada banyak hadis-hadis yang secara substantif menunjukkan bahwa anjuran mensyukuri nikmat Allah itu ada. Selanjutnya Imam Ibnu Hajar dalam kutipan yang dikutip oleh Hadratus Syekh menyatakan, fayustafadu minhu fi'lu syukri lillahi, maka diambil pengertian dari hadis tersebut, dari hadis ketika orang Yahudi berpuasa Asyura itu, diambil pengertian untuk melakukan atau mengekspresikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma manna bihi, karena telah memberikan anugerahnya fi yaumin muayyanin, di hari tertentu, minisdai nikmatin. Anugerah itu baik anugerah berupa pemberian nikmat, audaf inikmatin, atau menolak siksa, menyelamatkan dari siksa. Jadi dalam kasus Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan diberi nikmat kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Maka kemudian kaum Yahudi mengekspresikan syukur itu dengan berpuasa pada hari Asyura. Wa yu'adu dzalika fi nadhiri dzalikal yaum min kulli sanatin. Ekspresi syukur tersebut juga bisa saja diulang kembali, di hari yang sama dengan hari pemberian nikmat itu setiap tahun. Jadi bukan hanya di hari dulu tanggal 10 Asyura saja Yahudi yang kemudian puasa, tapi mereka juga berpuasa tiap 10 Muharram tiap tahun, pada hari yang bersamaan dengan hari pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Wa syukru lillahi yahsulu bi anwa'il ibadati. Ekspresi syukur kepada Allah bisa dilakukan dengan berbagai macam ibadah. Makanya jadi ada teman yang tidak setuju maulid itu. Kalau begitu, kalau memang mau meniru maulidnya Nabi yang puasa tiap Senin, ya kalian harus puasa. Iya. Di antara kami juga puasa Senin. Tetapi tidak harus ekspresi kebahagiaan itu diwujudkan dengan puasa juga. Karena yang menjadi kias adalah substansinya, ilatnya. Kesamaan kiasnya itu di ilatnya, bukan di bentuk perbuatannya. Bentuk perbuatannya puasa, ilatnya mensyukuri kelahiran. Maka ilat yang sama diberlakukan ke peringatan maulid, yakni mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bentuk syukurnya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bermacam-macam, pokoknya berupa ibadah. Contohnya kasujudi, seperti sujud syukur, wasyami, dan puasa, wassadaqati, dan bersedekah, wattilawati, dan membaca Quran. Itu bentuk-bentuk syukurnya. Nah, kita mensyukuri nikmat Allah yang bermacam-macam dengan cara syukur yang berbeda-beda, itu dipersilahkan. Lalu adakah menurut beliau wa ayyu ni'matin a'zamu minan ni'mati bi buruzi hadzal nabiyir rahmah? Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmah fi dzalikal yaum, di hari itu? Nikmat terbesar bagi kita adalah nikmatul iman wal Islam. Dan nikmatul iman wal Islam ini pembawa hidayahnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak ada yang nikmat yang lebih besar
daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza maka berdasarkan istifadah itu tadi, pengambilan hukum boleh mengekspresikan syukur itu tadi, fayambaghi ay yataharral yauma bi'ainihi, maka sepatutnya seseorang bahasa Maduranya nunuin apa ya? Menunggu-nunggu hari tertentu hatta yutabika qissata Musa alaihi salam, sehingga sesuai dengan kisah Nabi Musa alaihi salam fi yaumi Asyura, di hari Asyura. Wa man lam yulahid dzalika, dan orang yang tidak memperhatikan hal itu, ya tidak memperhatikan hal itu. Jadi adapun orang yang tidak mau terlalu terikat dengan hari tertentu, la yubali bi amalil maulid fi ayyi yaumin minasyahr, maka orang itu tidak perlu terlalu fokus untuk melakukan amal maulid fi ayyi yaumin, di dalam hari apa saja dalam satu bulan Rabiul Awal. Bal tawassa'a qaumun fanaqaluhu ila ayyi yaumin minas sanah. Bahkan sebagian kaum fleksibel dalam melakukan maulid ini di hari apa saja sepanjang tahun. Karena memang logis, ya logis. Kenapa? Karena memang sebenarnya bahagia dengan kelahiran Nabi itu tidak tertentu pada hari tertentu. Kenapa? Karena iman Islam kita digunakan tiap hari. Maka ekspresi kebahagiaan kita atas kelahiran Kanjeng Nabi tentu tidak hanya terbatas di bulan Rabiul Awal. Apalagi hanya terbatas di tanggal 12 Rabiul Awal. Seperti itu. Jadi fleksibel. Wa fihi ma fihi, begitulah adanya. Fahadza ma yata'allaqu bi asli amalihi. Inilah yang terkait dengan dasar perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma yu'malu fihi, adapun apa saja konten peringatan Maulid, diisi apa saja peringatan Maulid itu, fayambaghi ayyuk tasarrufihi, maka sepatutnya diringkas saja konten-konten acaranya atau konten yang menjadi pengisi acara Maulid itu, alama yufhimus syukra, atas acara-acara atau konten yang menunjukkan pengertian syukur lillahi ta'ala, min nahwi ma taqaddama dzikruhu, sebagaimana yang sudah disampaikan di depan, minat tilawati, berupa pembacaan Al-Qur'an, wal it'ami, pemberian makan, was shadaqati, pembagian sedekah, wa insyadi syai'in, dan melantunkan sesuatu minal mada'ihin nabawiyah, berupa pujian-pujian Nabi, asyraqal kaunu tihajan biwujudil Mustafa Ahmad. Itu misalkan dari Simtud Durar, atau dari Ad-Dibai, asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru, atau dari misalkan Ad-Dibai, dari apa, dari Al-Barzanji, tala'al badru alaina min saniyatil wada'i, dan seterusnya. Itu madaih an-nabawiyah. Wa zuhdiyah, dan syair-syair yang mengandung nilai-nilai zuhud, al-muharrikati, yang menggerakkan lil qulubi, hati, ila fi'lil khairi, untuk melakukan kebaikan, wal amali, dan beramal lil akhirati, untuk akhirat. Jadi itu konten maulid yang dianjurkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, diisi saja dengan tilawah, diisi saja dengan pemberian makanan, lalu pembagian sedekah, dan misalkan juga ada puji-pujian kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau puji-pujian yang menggerakkan hati seseorang untuk beramal untuk akhirat. Wa amma ma yatba'u dzalika, adapun jika ada konten-konten lain yang mengikuti itu, minas samai, semisal mendengarkan bunyi-bunyian, wallahwi, dan musik, wa ghairi dzalika, dan selain itu, bagaimana hukumnya? Fayambaghi ayyuqala, maka sepatutnya dikatakan ma kana min dzalika mubahan, jika konten-konten tambahannya itu memang pada dasarnya mubah,
bihaitsu yaqtadi surura bidzalikal yaumi, yang tetap tidak menghilangkan substansi ekspresi kebahagiaan dengan hari kelahiran Nabi, dan hukumnya memang mubah, fala ba'sa la ba'sa bi ilhaqihi bihi, maka tidak apa-apa mengilhakkan atau mempertemukan konten-konten tambahan itu dengan kegiatan-kegiatan yang ma yufhimu, bihi itu ma yufhimu, dengan kegiatan-kegiatan yang tetap tidak keluar, tidak menyimpang dari definisi syukur kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, wa ma kana haraman au makruhan, tetapi jika konten tambahannya itu haram atau minimal makruh, fayumna'u, maka dicegahnya, jangan dimasukkan ke acara maulid seperti itu. Jangan dijadikan konten tambahan terhadap acara maulid. Wa kadza ma kana khilafal aula. Begitu pula jika konten tambahannya itu statusnya adalah khilaful aula, berbeda dengan hukum yang lebih utama. Kenapa? Padahal tidak mahram kok sebaiknya dilarang? Ya, agar tidak merusak substansi dari peringatan maulid yang menunjukkan ekspresi bersyukur dengan definisi bersyukur yang benar, seperti itu. At-tambihus sadisu, tambih yang keenam, ila akhirih, wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa disampaikan saat ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kami tetap berharap koreksi dan tashih dari para panjenengan semua, para pemirsa dimanapun Anda berada. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.